Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu, selamat bertemu kembali dengan saya Benyamin Bukit, Widya Suara Ahli Utama BPSDM DKI Jakarta. Baik Bapak Ibu, hari ini kita coba mengupas materi daripada pengamanan dan pemeliharaan. Nah, aset DKI yang luar biasa kompleks. Kalau sekarang bisa dikatakan hampir 500 triliun rupiah. Nah, itu harus dilakukan pengamanan dan pemeliharaan. Nah, apa batasan dari pengamanan atau kriteria dari pengamanan yang dimaksud di dalam kesempatan ini? Jadi pengamanan barang milik daerah itu meliputi 3 hal. Pertama, pengamanan secara fisik, kemudian pengamanan secara administrasi, kemudian pengamanan secara hukum. Nah, jadi Bapak Ibu, semua bukti kepemilikan barang yang diperoleh dari pengurusan-pengurusan administrasi, hukum, fisik, itu harus disimpan dengan tertib dan aman. Nah, siapa yang menyimpan ini? Tentunya adalah pengelola barang. Nah, kita harapkan di dalam menyimpan semua dokumen aset ini, itu betul-betul harus secure. Nah, makanya Pemda DKI sudah membuat satu gedung tahan api. Nah, gedung itu ada di Jalan Perintis Kemerdekaan Gudang Induk Pulau Mas namanya. Disitulah semua disusun dokumen-dokumen kepemilikan yang otentik atau original, baik itu BPKP, baik itu sertifikasi tanah, apapun sifatnya yang betul-betul strategis, itu disimpan oleh pengelola barang. Nah, jadi Bapak Ibu, dalam hal ini gubernur, baik itu bupati, baik itu wali kota kalau dia di pemerintah kota, itu dapat menetapkan kebijakan asuransi apabila dianggap perlu. Nah, Pemda DKI sudah melakukan ini beberapa kali dalam tahun anggaran, melakukan insurance terhadap gedung-gedung, terhadap kendaraan dinas operasional. Nah, tapi tentunya dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran lagi-lagi. Jadi, disinilah perlunya kita melihat bagaimana kemampuan dana kita, apakah bisa mengcover semua atau hanya sebagian kecil atau sebagian besar gitu. Nah, ini perlu menjadi wacana atau diskusi yang menarik di dalam setiap pembahasan anggaran di DPRD. Nah, kemudian saya akan menyinggung sedikit mengenai tata cara pengamanan tanah gitu ya. Nah, pengamanan fisik tanah itu dilakukan antara lain dengan memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas atau istilahnya patok batas. Nah, kemudian yang berikutnya memasang tanda kepemilikan atau patok batas tadi. Nah, untuk apa? Supaya jelas kita eksis di situ. Nah, terakhir adalah melakukan penjagaan. Jadi penting, security itu penting. Walaupun itu tanah kosong, sebisa mungkin itu harus ada penjagaan. Kita tahu, kalau tidak dipagar, tidak ada security, itu banyak spekulasi untuk melakukan penyerobotan. Ini pengalaman DKI selalu berulang-ulang, sehingga kita selalu dihadapkan di pengadilan dalam rangka untuk mempertaruhkan batas-batas tanah ini. Nah, kalau pengamanan secara administrasi tanah gitu ya, itu dilakukan dengan menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menata usahakan dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman. Nah, berikut langkah-langkahnya sebagai berikut. Melengkapi bukti kepemilikan dan menyimpan sertifikat tanahnya, kemudian membuat kartu identitas barang, melakukan inventarisasi atau sensus barang setiap 5 tahun sekali.
Nah, ini penting dalam rangka untuk sensus barang daerah. Jadi kalau dinamakan inventaris barang atau sensus barang daerah, itu betul-betul menyentuh kepada lokasi. Nah, kemudian hasil daripada sensus atau inventarisasi tersebut itu dibuatkan daftar barang pengelola. Nah, ini adalah kompilasi dari semua data-data barang yang ada di SKPD atau di pengguna barang atau kuasa pengguna barang. Nah, kemudian berikutnya bagaimana dengan pengamanan hukum? Nah, ini dilakukan terhadap A. Tanah yang belum memiliki sertifikat. B. Tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum balik nama atas nama pemerintah daerah. Nah, ini memang tidak pekerjaan simpel, karena kita tahu birokrasi mengurus sertifikat di Badan Pertanahan sangat-sangat panjang dan rumit, karena mereka harus betul-betul secure terhadap data kepemilikan, data batas, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, Pemda DKI berkali-kali sudah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak BPN, dengan instansi terkait. Kalau sekarang ada Dinas Citata, nah ini juga kita mintakan bagaimana KRK-nya, keterangan rencana kota di atas lahan tersebut, dan seterusnya. Ini merupakan koordinasi-koordinasi yang tidak pernah putus dilakukan oleh BPAD, Badan Pengelola Aset tentunya. Nah, kemudian kita masuk ke segmen pemeliharaan. Nah, barang daerah ini juga selain diamankan, tentunya setelah diadakan barang tersebut harus dilakukan pemeliharaan. Jadi pemeliharaan barang daerah ini pun sekali lagi tentunya tergantung daripada kemampuan anggaran Pemda DKI. Tapi untuk hal-hal yang strategis, yang vital, mau tidak mau, suka tidak suka, harus dialokasikan anggaran pemeliharaannya. Nah, saya mau sampaikan barang apa saja yang dipelihara. Jadi, barang yang dipelihara adalah barang milik daerah atau barang daerah dalam penguasaan pengelola, pengguna, kuasa pengguna. Ingat, sekali lagi, bisa dialokasikan anggarannya sepanjang tercatat di dalam database aset Pemda DKI Jakarta yang ada di BPAD. Kemudian pengelola barang, pengguna barang, dan kuasa pengguna bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik daerah yang berada di dalam penguasaannya. Nah, tentunya tujuan daripada pemeliharaan ini adalah untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak, serta ready atau siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Nah, dalam rangka tujuan inilah pemerintah daerah harus memprioritaskan anggaran belanja pemeliharaan dalam jumlah yang cukup tentunya. Artinya berdasarkan skala prioritas yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Nah, biaya pemeliharaan barang ini sudah teralokasi di dalam beban APBD DKI. Nah, kemudian dalam hal barang milik daerah dilakukan pemanfaatan oleh pihak pemanfaat, nah itu pemeliharaannya tidak menjadi beban APBD, tetapi itu menjadi beban daripada pihak ketiga yang memanfaatkan barang tersebut. Jadi filosofinya begitu. Nah, kemudian saya akan menyinggung sedikit tata cara pemeliharaan barangnya. Jadi pertama, pemeliharaan harus berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan daerah yang sudah ada daftar pemeliharaan yang dibuat oleh pengguna maupun kuasa pengguna. Nah, kemudian daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah tersebut itu adalah merupakan bagian dari daftar kebutuhan barang milik daerah. Nah, sekali lagi, pengguna barang atau pejabat yang ditunjuk meneliti laporan. Nah, ini penting di dalam rangka untuk menyusun daftar hasil pemeliharaan barang dalam 1 tahun anggaran. Jadi, sama juga dengan barang,
ada daftar hasil pengadaan barang. Nah, demikian juga dengan pemeliharaan, ada daftar hasil pemeliharaan. Ini yang direkapitulasi pada akhir tahun anggaran, yang tentunya nanti berfungsi sebagai bahan evaluasi untuk perencanaan pengadaan dan pemeliharaan berikutnya. Nah, daftar hasil pemeliharaan barang itu disusun oleh pengguna barang atau pejabat yang ditunjuk. Nah, ini merupakan sekali lagi untuk bahan review kita di dalam rangka evaluasi menentukan efisiensi atau tidak pemeliharaan itu dilakukan. Sehingga ini merupakan suatu bahan pertimbangan di dalam mengambil keputusan tentunya. Mungkin itu sedikit mengenai pemeliharaan dan pengamanan. Nah, barangkali Bapak Ibu harus tetap semangat, enjoy, tidak ada beban. Sekali lagi, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.